Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang stok ikan cana di kios saya yang mulai menipis. Jadi, ini tersisa tinggal 2 ekor cana maru ya. Jadi, maru yellow sentarum. Ini yang besar. Jadi, dia sudah bisa makan pelet ya, pelet kucing khususnya. Jadi, sangat ngirit. Nah, pelet kucing kayak gini ini kalau nggak salah harganya sekitar 20 ribuan ya. Bobotnya 800 gram. Untuk mereknya saya sembunyikan karena nanti dikira promosi ya. Nah, ini sebenarnya pelet kucing di tempat orang tua saya, tapi kucingnya sudah meninggal karena dah lama, dah mungkin 10 tahun ke atas, kucing tua. Nah, akhirnya ini nganggur ya, peletnya ini nganggur. Nah, daripada nganggur ini saya uji coba ke ikan cana dan ternyata doyan ya. Setelah 1 minggu. Jadi awalnya saya bikin lembek dulu. Nah, sekarang dia sudah bisa makan langsung kering. Nah, jadi kita coba aja ya. Ini sudah saya biasanya saya kasih 4 4 butir per hari ya. Karena nanti kalau keseringan tuh nanti takutnya dia cepet membesar. Nah, kalau membesar nanti space-nya yang kurang. Nah, ini saya coba taruh sini ya. Nah, tuh. Nah, dia sangat lahap ya. Jadi ini sehari saya kasih 4 aja karena takutnya badannya cepat membesar terus nanti ini kan kacanya tidak terlalu tebal jadi takutnya nanti bisa pecah. Nah, kemudian ada satu lagi yang ukurannya kecil. Nah, ini yang dulu sempat mager itu tapi sudah mentalnya sudah pulih lagi. Ini agak bocor ini akuariumnya, rembes, yang ini basah. Jadi kalau kepenuhan dia rembes. Jadi ini makanya saya airnya tidak terlalu penuh. Nah, ini sisa 2 ekor aja cananya yang doyan pelet. Cana maru itu salah satu cana yang susah untuk makan pelet. Jadi perlu waktu bisa berbulan-bulan untuk eh mengupayakan dia agar bisa makan pelet. Nah, ini kita coba. Nah, dia malah takut. Dia lagi cari makanannya. Nanti akan ketemu ya. Nah, tuh. Nah, jadi cana maru ini dengan menggunakan pelet kucing itu kita bisa menghemat pengeluaran ya. Jadi biasanya kan harus kita kasih pakan hidup ya. Pakan hidup kan seperti ikan. Kemudian apalagi satu lagi ikan, misalnya ulat hongkong, maggot, jangkrik itu kan sangat boros ya kalau misalnya lagi misalnya mahasiswa kan lagi tidak ada kiriman dari orang tua atau lagi pemasukan lagi sedikit. Nah, itu bisa kita solusinya pakai ini aja. Pelet kucing itu 20 ribu itu sudah dapat 800 gram. 800 gram banyak banget. Nah, kalau cuma kita kasih 4 butir sehari, 4 butir sehari itu bisa 1 tahunan. Nah, 1 tahunan dikali 360 hari itu 20 ribu maksudnya itu sudah apa ya? Itu kira-kira berapa rupiah? 50 rupiah aja, jadi sangat hemat ya, 100 rupiah lah hitungan kasarnya. Jadi misalnya kalau ingin pelihara cana maru sebaiknya itu dibiasakan untuk bisa makan pelet. Nah, peletnya juga bisa pakai pelet kucing karena dia sama-sama predator ya. Kucing kan bedanya dia predator darat, kalau ini predator air. Nah, bisa dilihat bagaimana dengan kualitas airnya. Nah, kualitas airnya tetap jernih seperti ini ya. Ini paling seminggu saya sifon aja segini. Saya kuras. Bukan saya kuras sih, saya sifon atau ganti air biar tidak bosan airnya, tidak jenuh ikannya maksudnya. Kemudian untuk membersihkan kacanya saya pakai keong mas. Nah, ini keong mas. Ini bisa dicari di sawah ya. Nah, kemarin saya beli di online karena males carinya. Nah, ini cukup satu aja, enggak perlu 2 atau 3 karena takutnya nanti malah jadi hama karena si keong mas ini kan biarpun dia hemoprodit, maksudnya dia berkelamin ganda, tapi kalau dia tidak menemukan pasangannya dia tidak akan berkembang biak. Jadi
pelihara satu aja kalau ingin fokusnya untuk membersihkan akuarium saja. Nah, jadi itu. Nah, kemudian saya kepikiran untuk apakah masih untung ya untuk mengisi stok kios ikan hias dengan ikan cana, karena kan popularitasnya kan sekarang ini biasa saja ya, artinya tidak turun, tidak juga naik, jadi standar-standar. Nah, apakah masih prospek untuk mengisi stok dengan ikan cana? Itu kalau menurut saya mungkin saya akan mencoba mengisi lagi, tetapi dengan ikan cana yang ukurannya standar aja. Standar itu maksudnya ukuran medium sampai small. Karena tidak memerlukan akuarium yang besar, jadi tidak boros tempat ya, karena tempat saya kecil. Misalnya saya isi dengan cana akan saya isi cana yang ukurannya kecil aja ya, atau medium. Karena itu yang pertama itu biasanya cana-cana yang ukurannya kecil itu bisa atau mudah sekali makan pelet, jadi tidak boros pakan. Kemudian hemat tempat juga, jadi bisa saya taruh di sini. Nah, di sini misalnya 1 ekor satu cana, biar cepet progres ya. Jadi ini sudah habis, ini kemarin cana Asiatica itu sudah ada yang beli. Ini saya isi udang-udang aja. Udang-udang, nah ini seperti udang Bloody Mary ini. Nah, ini karena memang cananya sudah habis, jadi sisa 2 ekor ini aja. Nah, 2 ekor ini. Nah, rencana mungkin nanti akan saya isi cana ukuran kecil aja, karena itu menghemat space ya, sama menghemat pakan juga. Kalau untuk cana seperti ini dia itu nanti akan cepat membesar. Maksudnya butuh space besar, kemudian nanti perawatan juga agak ribet karena harus disipon kan. Satu akuarium besar ini kan menghabiskan banyak air banyak ya, menghabiskan beberapa liter air. Nah, kemudian yang kedua itu juga takutnya ini akuariumnya tidak kuat juga kalau dia terlalu besar. Kalau yang ini kuat sih, ini tebel banget ini, mungkin di atas 5 mili. Nah, kalau yang ini mungkin agak rawan pecah ini, karena ini tipis banget. Nah, cuma segini. Ini misalnya kalau udah besar, misalnya ukurannya setangan gini, ini bisa pecah. Jadi itu resiko kalau kita jualan cana ukuran besar ya, dan belum laku-laku. Jadi harus sediakan space ukuran besar juga. Dan itu kan makan tempat. Harusnya ini kan bisa untuk ikan, beberapa ekor ikan ya. Bisa untuk ya ikan masuk koki 50 ekor lah, atau beberapa ekor, itu kan cepat muter uangnya daripada 1 ekor ikan seperti ini. Oke, jadi itu saja, jadi hanya bersharing pengalaman. Jadi di kios saja saya itu cananya tinggal 2 ekor saja. Nah, kemudian saya masih bingung apakah harus mengisi ikan cana lagi atau tidak, karena memang popularitasnya tidak sebaik dulu lagi ya. Ya memang masih ada peminatnya, tetapi kan popularitasnya itu menurun, bukan menurun sih, stagnan, standar. Namun kelebihan karena popularitasnya itu stagnan, harganya juga stabil, tidak mahal, tidak juga terlalu rendah. Jadi bagi para penjual itu kita gampang cari pengepul, karena harganya pasti di rata-rata, tidak ditinggiin sama pengepul. Jadi kita bisa untuk menyetoknya dengan mudah ya. Beda ketika harganya naik, pasti harganya nanti ditinggiin sama pengepul kan. Nah, kita kelojotan juga kalau penjual yang modalnya pas-pasan itu. Nah, itu hanya sharing pengalaman aja. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.